Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi bersama aku Dear. Dan hari ini kita masih membahas bab persamaan garis lurus dengan materi yang baru. Kompetensi dasarnya kalian untuk menentukan persamaan garis lurus, indikatornya adalah persamaan garis lurus, dan hari ini kita akan mempelajari materi baru. Yang pertama ada hubungan gradien pada dua garis, kemudian yang kedua persamaan garis lurus melalui satu titik dan persamaan garis lurus melalui dua titik. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat memahami hubungan gradien yang saling sejajar, gradien garis yang saling tegak lurus, kemudian juga menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik dan gradien, dan yang terakhir menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu ada AX plus B sama dengan C, di mana AB adalah koefisien, XY sebagai variabel, dan C adalah konstanta. Jika kita ubah bentuknya, kita dapatkan persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C, dengan M adalah gradien dan C adalah konstanta. Nah, kita gambarkan pada suatu bidang kartesius, maka garis tersebut akan melalui titik 0, C dan bergradien sebesar M. Nah, arti gradien sendiri adalah kemiringan suatu garis, dan cara mendapatkannya dengan membandingkan perubahan nilai Y, Y2 min Y1, dan perubahan nilai X, X2 min X1. Jika diketahui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Hubungan gradien pada dua garis. Nah, di sebelah kiri ada dua buah garis, yaitu garis G dan garis F yang saling sejajar. Nah, kita akan mencari gradien garis G dan garis F untuk mendapatkan hubungan gradien yang garis yang saling sejajar. Nah, di sini kita punya garis G melalui titik A min 3,0 dan titik B 0,6. Seperti biasa kita tentukan, di sini aku tentukan A itu sebagai X1 dan Y1. Kemudian B sebagai X2 dan Y2. Maka aku punya MG-nya adalah Y2 min Y1 berarti 6 dikurang 0 per X2-nya 0 dikurang min 3. Maka aku dapatkan gradien garis G adalah 6 per 3 yaitu 2. Lalu aku akan cari gradien dari garis F, yaitu di sini aku juga tentukan C-nya merupakan X1 dan Y1 dan D-nya aku tentukan X2, Y2. Maka jika aku masukkan ke dalam rumus, perubahan nilai Y-nya adalah 6 dikurang 0 per perubahan nilai X-nya adalah 3 dikurang 0. Aku dapatkan 6 per 3, maka gradiennya 2. Nah, bisa kita lihat bahwa gradien garis G dan gradien garis F adalah sama, yaitu sama-sama 2. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa dua garis yang sejajar, maka gradiennya akan sama. Jadi jika garis G sejajar dengan garis F, maka MG sama dengan MF. Selanjutnya kita akan melihat hubungan gradien pada dua garis yang saling tegak lurus. Di sini ada garis G yang berwarna hijau tegak lurus dengan garis F yang berwarna biru. Nah, pertama kita akan mencari gradien dari garis G dan garis F. Nah, untuk mencari sebuah gradien, kita akan membandingkan perubahan nilai Y dan perubahan nilai X-nya. Pertama, kita akan membandingkan, kita akan mencari gradien dari garis G, yaitu perubahan nilai Y-nya adalah sebesar A, diketahui pada gambar, berbanding dengan perubahan nilai X-nya, yaitu adalah C. Nah, tandanya tetap positif karena A berada di sumbu Y positif dan C berada di sumbu X positif. Kemudian untuk MF-nya kita punya perubahan nilai Y-nya adalah
C, karena dia berada di sumbu Y positif, maka nilainya tandanya tetap positif. C per perubahan nilai X-nya adalah A. Nah, tapi A ini perubahan nilai X-nya berada pada sumbu X negatif, maka tandanya adalah negatif A. Kemudian kita akan kalikan kedua gradien, MG kita kalikan dengan MF, maka kita akan dapatkan A per C dikali dengan C per min A. Sehingga setelah kita kalikan, kita dapatkan bahwa MG dikali MF sama dengan min 1. Nah, maka kita dapat kesimpulan jika dua garis yang saling tegak lurus, MG dikali MF sama dengan min 1. Bagaimana menentukan persamaan garis lurusnya? Ada dua cara untuk menentukan persamaan garis. Yang pertama, jika di sebuah garis melalui satu titik dan gradien diketahui, maka kita akan menggunakan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, yang kedua, jika sebuah garis melalui dua titik, maka kita akan menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, di mana X1 dan XY1 dan X2 Y2 adalah titik yang dilalui garis, dan M adalah sebuah gradien. Agar lebih pahamnya, kita akan masuk ke contoh soal. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan bergradien 2. Nah, kita pertama kali akan menuliskan apa yang diketahui dari soal, yaitu ada M-nya sama dengan 2, lalu titik yang dilaluinya X1 0 dan Y1 sama dengan 0. Dari apa yang diketahui, kita bisa menentukan persamaan garisnya dengan menggunakan rumus yang ada di kotak di bawah, yaitu kita tuliskan lagi, karena dia melalui satu titik dan gradien diketahui, kita gunakan rumus yang ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kemudian kita substitusikan nilai yang diketahui. Y min Y1-nya adalah 0, sama dengan M-nya adalah 2, dan X min X1-nya adalah 0. Oke, kita hitung. Y sama dengan 2 dikali X adalah 2X, 2 dikali 0 adalah 0. Sehingga kita dapatkan persamaan garis untuk nomor 1 adalah Y sama dengan 2X. Kita lanjut ke nomor 2, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 1,3 dan bergradien 3. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui, yaitu M-nya sama dengan 3, titik yang dilalui X1-nya 1 dan Y1-nya sama dengan min 3. Y1-nya sama dengan 3. Dan ditanyakan persamaan garisnya. Berarti kita menggunakan rumus yang diketahui satu titik dan gradiennya, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Sehingga Y dikurang Y1-nya adalah 3 sama dengan M-nya adalah 3 dikali X min X1-nya adalah 1. Y min 3 sama dengan 3 dikali X adalah 3X dan 3 dikali min 1 adalah min 3. Kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C, maka Y sama dengan 3X. Kita dapatkan persamaan garis untuk nomor 2. Contoh soal berikutnya adalah tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A 2,1 dan titik B 4,5. Di sini kita akan tuliskan apa yang diketahui, yaitu garis yang melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B. A, yaitu X1-nya 2 dan Y1-nya 1, kemudian titik B sebagai X2 dan Y2, sehingga X2-nya adalah 4 dan Y2-nya adalah 5. Kemudian karena garis melalui dua titik, kita akan gunakan rumus yang kedua, yaitu jika diketahui dua titik, maka kita akan menggunakan ya yang aku kotakin. Jadi kita tuliskan lagi rumusnya, Y min Y1 per
Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui pada soal. Jadi Y dikurang Y1-nya adalah 1, Y2 ya 5, dan Y1-nya adalah 1. X dikurang X1-nya adalah 2 per X2-nya adalah 4 dikurang 2. Y dikurang 1 per 5 dikurang 1 adalah 4 sama dengan X min 2, 4 dikurang 2 adalah 2. Maka penyebutnya akan kita kali silang. Kita dapatkan 2 dikali Y min 1 sama dengan 4 dikali X min 2. Kemudian 2Y min 2 sama dengan 4X min 8. Maka kita akan ubah bentuknya, boleh menjadi AX plus BY sama dengan C atau Y sama dengan MX plus C. Jika bentuknya AX plus BY sama dengan C, maka persamaannya adalah 4X min 2Y sama dengan 6. Nah, jika bentuknya Y sama dengan MX plus C, maka kita dapatkan 2Y sama dengan 4X min 6. Nah, ini adalah persamaan garis untuk soal nomor 3. Contoh berikutnya. Persamaan garis yang melalui titik min 2,5 dan sejajar terhadap garis 2X plus Y plus 2 sama dengan 0 adalah. Nah, kalau soal seperti ini, kita akan mencari persamaan garisnya yang melalui titik min 2,5 dan sejajar pada garis yang diketahui di soal. Maka kita akan mencari gradien dari garis yang diketahui di soal, yaitu 2X plus Y plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mengubah persamaan garisnya menjadi Y sama dengan MX plus C, kemudian kita ubah Y sama dengan min 2X min 2, maka kita dapat M1, yaitu garis yang diketahui pada soal adalah min 2. Nah, kemudian kita ingat bahwa dua garis yang sejajar, maka gradiennya adalah sama, sehingga M1 sama dengan M2. M2 adalah garis yang ditanyakan pada soal nomor 4. Maka karena M1-nya min 2, maka M-nya adalah juga min 2. Kemudian kita akan menuliskan apa yang maka X1 sama dengan min 2 dan Y1-nya adalah 5. Lalu kita punya gradiennya yaitu M2 sama dengan min 2. Setelah kita menuliskan apa yang diketahui pada soal, kemudian kita dapat menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Karena melalui satu titik dan gradiennya diketahui. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang diketahui pada yang diketahui. M-nya di sini adalah M2, maka gradiennya adalah min 2 dikali X dikurang X1-nya adalah min 2. Kemudian kita dapatkan Y min 5 sama dengan min 2 dikali X adalah min 2X. Dan min 2 dikali plus 2, maka kita dapatkan min 4. Nah, kita bisa merubah bentuknya, bisa menjadi AX plus BY sama dengan C, atau Y sama dengan MX plus C. Nah, bisa ada bentuknya Y sama dengan min 2X plus 1, untuk persamaan berbentuk Y sama dengan MX plus C, dan 2X plus Y sama dengan 1 untuk persamaan AX plus BY sama dengan C. Nah, 2 ini adalah jawaban persamaan garis untuk nomor 4. Contoh soal berikutnya, ini adalah soal terakhir.
Persamaan garis yang melalui min 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 adalah. Nah, karena garisnya tegak lurus dengan 3x plus 4y min 5 sama dengan 0, kita juga tahu bahwa hubungan garis yang saling tegak lurus, maka gradiennya hasil kalinya adalah min 1, maka kita akan mencari gradien dari 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 sebagai M1. Rubah bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan MX plus C. Maka di ruas kiri kita sisakan variabel Y, maka 4Y sama dengan min 3X plus 5. Kemudian kedua ruas kita bagi 4, maka kita dapat Y sama dengan min 3 per 4X plus 5 per 4. Dan kita dapatkan M1-nya adalah min 3 per 4. Sekarang kita akan mencari M2-nya, yaitu dari M1 dikali M2 sama dengan min 1. Maka M2 adalah min 1 per M1. Nah, M2 ini kita substitusikan nilai M1-nya, yaitu min 3 per 4, maka min 1 per min 3 per 4, kita dapatkan M2-nya adalah 4 per 3. Kita tuliskan apa yang dibutuhkan untuk mencari persamaan garisnya. Yang pertama ada gradien, M2-nya adalah 4 per 3, kemudian garis melalui titik min 1,2, maka X1-nya adalah min 1, dan Y1-nya kita punya 2. Kita akan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1, lalu kita substitusikan nilai-nilai yang diketahuinya, Y1-nya adalah 2, lalu dikali M-nya adalah M2, yaitu 4 per 3, dan dikali X dikurang X1-nya adalah min 1. Kemudian kita akan operasikan dulu yang di dalam kurung. Jadi kita punya Y min 2 sama dengan 4 per 3 dikali X ditambah 1. Nah, kedua ruas akan kita kali 3 agar penyebut di ruas kanannya hilang, sehingga 3 dikali Y min 2 sama dengan 4 dikali X plus 1. Lalu 3 dikali Y adalah 3Y min 6, dan di ruas kanan kita punya 4X plus 4. Nah, kita akan ubah bentuknya menjadi bentuk persamaan garis lurus. Y sama dengan MX plus C, maka 3Y sama dengan 4X plus 10. Atau kita ubah menjadi AX plus BY sama dengan C. Jadi kita punya 4X min 3Y sama dengan min 10. Ini adalah jawaban untuk nomor 5. Baiklah, alhamdulillah kita telah selesai materi hari ini. Ini adalah materi terakhir dari bab persamaan garis lurus. Hari ini kalian telah mempelajari hubungan gradien jika garisnya sejajar, hubungan gradien jika garisnya tegak lurus, yang dikalikan hasilnya min 1, kemudian cara menentukan persamaan garis lurus melalui 1 titik dan 2 titik. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.